Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi bersama saya Nur Fitriana dengan NIM AS 18150002 dari program studi Akhlakisasiah Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hukum Islam pada masa Rasulullah SAW dari mata kuliah Tarik Tasyrih yang diampu oleh Bapak Nur Ahmad Soim MA. Ini sebagai pembunuhan tugas mata kuliah Tarik Tasyrih dari Bapak Nur Ahmad Soim. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video kali ini. Sebelum kita memasuki pada materi inti, tentu kita harus mengetahui apa itu arti dari Tarik Tasyrih. Nah, Tarik Tasyrih itu memiliki sejarah panjang yang memiliki pertumbuhan dari masa ke masa menuju kesempurnaan dan selalu dengan kondisi masyarakatnya. Tarik Tasyrih ini berkembang dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Tarik Tasyrih itu dibentuk untuk mengatur kebaikan hidup, ketentraman, kebaikan hidup bagi dunia maupun di akhirat. Nah, pada masa Rasulullah memang permasalahan itu belum begitu banyak, sehingga setiap ada permasalahan yang terjadi itu diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk diselesaikan. Tapi semenjak Islam menjadi luas dan menghadapi permasalahan baru, maka dasar Tarik Tasyrih itu berkembang menjadi Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Tarik Tasyrih itu berasal dari kata tarik yang secara bahasa itu artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, sejarah, dan riwayat. Istilah lain yang telah populer itu ya istilah yang tadi, yaitu sejarah. Sedangkan kata tasyrih itu berasal dari kata syara ataupun syariat. Secara istilah itu, ulama itu berbeda-beda pendapat dalam mengartikan tarik tasyrih. Salah satu istilah atau pendapat yang mengatakan tarik tasyrih itu adalah sejarah penetapan hukum Islam yang mengatur perbuatan umat manusia yang mukallaf dari masa Nabi sampai masa sekarang. Nah, ruang lingkup tarik tasyrih itu juga beragam, misalnya ada ibadah, hukum, keluarga, hukum privat, hukum pidana, siasat syariah, dan hukum internasional. Tasyrih, syariat, dan fikih itu dia adalah tiga hal yang berbeda. Tasyrih itu kan merupakan penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan juga penyusunan perundang-undangan. Syariat itu kan merupakan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sementara itu fikih itu produk hukumnya itu adalah fikih. Bicara tentang Islam, pada masa sekarang itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa yang lampau. Kemunculan agama Islam itu sekitar abad ke-6 Masehi tidak bisa kita lepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab tentunya, yang pada masa itu kita kenal dengan zaman jahiliyah. Sehingga kita bisa katakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa itu akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut di masanya itu. Di dalam tarik tasyrih ini, tema periodisasi perkembangan fikih itu sangat penting untuk dikaji. Alasannya karena tidak bisa kita belajar sejarah tanpa melihat periode-periode perkembangan fikih, karena bahasan ini tuh akan ditinggalkan menjadi pertanyaan yang besar. Di dalam tarik tasyrih itu, tema periodisasi perkembangan fikih itu amat sangat penting untuk dikaji. Alasannya itu kenapa? Karena kita itu ketika kita belajar sejarah itu, kita tuh nggak bisa tanpa melihat periode-periode perkembangan fikih itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu akan membahas beberapa hal rumusan masalah yang udah saya rangkum, yaitu yang pertama ada bagaimana sih kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian ada bagaimana hukum Islam pada periode Makkah dan Madinah, dan yang ketiga ada apa saja sumber hukum Islam pada masa Rasulullah. Untuk itu kita langsung aja masuk ke materinya. Kita buka slide share-nya dulu ya. Oke, nah ini slide share-nya udah saya buka. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang
tentang hukum Islam pada era Rasulullah, ada kehidupan bangsa Arab sebelum Islam, kemudian ada pembinaan hukum Islam pada masa Rasulullah. Itu terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pada saat periode Mekah dan juga periode Madinah. Kemudian ada sumber-sumber hukum Islam pada masa Rasulullah, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Jadi ini akan kita bahas satu persatu. Jadi semoga teman-teman bisa menyimak materi yang saya sampaikan. Nah, tujuan pembahasan kali ini yang seperti tadi sudah tercantum di peta konsep, yaitu ada memahami kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, memahami hukum Islam pada periode Mekah dan Madinah. Yang ketiga, memahami sumber hukum Islam pada masa Rasulullah. Nah, kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pra-Islam ya, sebelum ada di Islam itu dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis Arab itu sangat strategis, jadi membuat Islam itu mudah tersebar ke berbagai wilayah, meskipun sulit digambarkan secara komprehensif. Nah, kemudian ada ciri-ciri masyarakat pra-Islam itu ada beberapa. Yang pertama itu dulu mereka itu menganut paham kesukuan atau kabilah. Kemudian yang kedua itu memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Kemudian yang ketiga ada mengenal hierarki sosial yang kuat. Kemudian yang keempat ada kedudukan perempuan cenderung direndahkan dalam bidang hukum. Bangsa Arab pra-Islam itu menjadikan Arab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Nah, di dalam bidang hukum bangsa Arab itu menggunakan hukum adat. Misalnya itu dalam perkawinan ya, mereka itu mengenal beberapa macam perkawinan. Istilah-istilahnya itu yang pertama ada istibdo. Istibdo itu apa sih artinya? Yaitu seorang suami yang meminta kepada istrinya supaya berjima dengan laki-laki lain yang lebih mulia supaya mempunyai keturunan terhormat. Jadi kan kita nih kalau di zaman sekarang kok lihatnya aneh banget ya. Ada suami nyuruh istrinya berjima sama laki-laki lain yang punya keturunan yang lebih tinggi gitu loh. Kan itu kayak jahiliyah banget. Kok bisa ada seorang laki-laki yang menyuruh istrinya sendiri seperti itu? Jadi ini keturunan siapa gitu nantinya. Kemudian yang kedua ada istilah poliandri. Poliandri itu artinya adalah beberapa laki-laki itu berjima dengan wanita. Setelah wanita itu hamil, anak kemudian jadi setelah wanita itu hamil dan melahirkan anak, kemudian wanita itu memilih salah satu laki-laki yang berjima dengannya untuk dijadikan suaminya. Berarti kan ini seperti apa ya? Serem juga lah pokoknya. Masa ada banyak laki-laki yang berjima sama wanita, terus pas hamil dia bebas milih gitu siapa yang jadi suaminya, kan aneh lah pokoknya. Kemudian yang selanjutnya ada maktu. Maktu ini yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian yang keempat ada badal. Badal ini tukar menukar istri tanpa cerai. Biar apa? Tujuannya tuh apa gitu? Tukar-tukaran istri untuk memuaskan hubungan seks dan terhindar dari kebosanan. Kemudian yang selanjutnya ada shigar. Shigar itu yaitu adalah seorang wali yang menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar. Aduh kan kasihan banget ya kalau nikah cewek gitu nggak pakai mahar kan. Nggak ngerti ya, nggak ada harganya gitu. Nah, dalam masa ini itu dikenal juga nih jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh Qusay ibnu Kilab pada pertengahan abad ke-5 Masehi. Misalnya seperti ada istilah hijab, yaitu penjaga pintu Ka'bah, kemudian siqaya, yang artinya petugas penyedia air tawar untuk para tamu yang berkunjung ke Ka'bah. Kemudian ada rifado, petugas yang diharuskan memberi makan kepada pengunjung Ka'bah. Kemudian ada istilah nadwa yang artinya petugas pemimpin rapat tahunan
Yang selanjutnya ada liwa, yaitu pemegang bendera dalam pertempuran, dan selanjutnya ada qiyada, yaitu pemimpin pasukan perang. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan hukum Islam pada masa periode Rasulullah. Pembinaan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu pada tasyrik periode Mekah dan juga tasyrik periode Madinah. Nah, tasyrik periode Mekah itu ada beberapa ciri-cirinya ya, jadi kita akan bahas dulu sejarahnya. Jadi pada periode Mekah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Qur'an ketika Nabi Muhammad itu sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu itu terus turun kepada Nabi Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama 10 tahun. Sampai baginda SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kadang-kadang itu wahyu turun kepada baginda itu dalam bentuk Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan makna dan lafaznya. Dan terkadang juga wahyu itu turun yang hanya berupa makna, sementara lafalnya dari Rasulullah yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk hadis. Dengan dua pusaka inilah perundang-undangan Islam ditetapkan dan ditentukan. Nah, atas dasar ini perundang-undangan pada masa Rasulullah SAW mengalami dua periode, yaitu periode legalisasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan perundang-undangan Mekah atau Tasyri' al-Makki. Kemudian yang kedua ada periode perundang-undangan di Madinah setelah hijrah yang kemudian kita sebut dengan perundang-undangan Madinah atau juga Tasyri' al-Madani. Mengingat masing-masing era ini memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri dalam tata cara regulasi dan perundang-undangan dan juga cara penyelesaiannya, maka kita perlu bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tadi tasyri' periode Mekah. Periode Mekah ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Itu berlangsung selama 13 tahun kurang lebih. Nah, perundang-undangan hukum Islam pada periode Mekah ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dan dari penyembah-penyembah berhala yang selain kepada Allah. Kemudian periode ini juga menanamkan akhlak-akhlak yang mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Nah, oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama. Ini perkaranya di dua. Yang pertama yaitu mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Al-Quran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis. Kemudian yang kedua itu membentuk akhlak agar manusia itu memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat yang tercela. Jadi dalam Al-Quran itu memerintahkan mereka agar berkata dengan jujur, amanah, menepati janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebaikan, dan memuliakan tetangga, mengasihi fakir miskin, menolong yang lemah, dan juga yang terzalimi. Selain itu juga, Al-Quran melarang mereka dari akhlak yang tercela seperti berdusta, menipu, curang, mengingkari janji, berbuat zalim, dan juga aniaya,
serta perilaku lain yang dianggap melampaui batas dan menyimpang dari adat kebiasaan. Kemudian fase yang kedua yaitu tasri periode Madinah. Nah, periode ini tuh berlangsung sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah hingga beliau wafat, kurangnya itu selama 10 tahun. Undang-undang hukum Islam pada periode Madinah ini menitik beratkan pada aspek hukum, praktikal, dan dakwah Islamiyah pada fase ini, membahas tentang akidah dan juga akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan juga perkembangan. Nah, sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah kuridoi Islam jadi agama bagimu. Nah, secara umum ini semua hukum baik yang berupa perintah ataupun larangan kepada mukallaf turun pada fase ini, kecuali hanya sedikit seperti hukum sholat yang diturunkan pada waktu malam Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Selain yang ini berupa ibadah, muamalah, jinayah, hudud, warisan wasiat, pernikahan, dan talak, semuanya itu turun pada fase Madinah ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sumber hukum Islam. Istilah fikih dalam pengertian yang dikemukakan ulama fikih klasik maupun modern belum dikenal ketika periode Nabi SAW. Ilmu dan fikih pada masa Rasulullah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Pengertian fikih di zaman Rasulullah itu apa artinya seluruh yang dapat dipahami dari an-nas, ayat ataupun hadis, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum, maupun kebudayaan. Di samping itu, fikih pada periode ini itu bersifat aktual, bukan teoritis. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan itu hanya menyangkut kasus tersebut. Dengan demikian, periode Rasulullah belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari sunnahnya sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber hukum Islam yang pertama, itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan membacanya itu bernilai ibadah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkenan dengan hukum diturunkan secara bertahap untuk kemaslahatan individu dan masyarakat Islam. Misalnya itu sebelum minum khamar dilarang, Al-Quran itu menggambarkan betapa buruknya khamar itu dan mencela minuman tersebut. Pada tahap berikutnya, Al-Quran itu melarang orang yang mabuk melakukan sholat. Pada tahap ketiga, Al-Quran mengundangkan larangan total bagi umat Islam minum khamar. Ketentuan minuman keras itu merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan bahwa masyarakat Islam ketika itu sudah ada, baru kemudian hukum Islam. Jadi syariah secara evolusi bertahap. Kemudian di Abdul Al-Wahab Khalaf itu menjelaskan bahwa ahkam yang terkandung dalam Al-Quran itu ada tiga. Jadi yang pertama ada hukum keyakinan, yaitu ahkam al-i'tiqadiyah, yaitu kewajiban bagi mukallaf
untuk percaya kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul serta hari kiamat. Kemudian yang kedua ada hukum akhlak, yaitu ahkam al-khuluqiyah, artinya kewajiban bagi mukallaf untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kemudian yang ketiga ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah atau disebut juga dengan ahkam al-amaliyah, yaitu kewajiban bagi mukallaf baik dalam perkataan, perbuatan maupun tasarrufat. Ini menurut Abdul Wahab Khalaf disebut fikih Al-Quran. Nah, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang ibadah dan juga ada yang muamalah. Yang termasuk ibadah itu kan ada sholat, zakat, haji, dan nazar. Kemudian yang dalam muamalah itu ada hukum yang menurut si Abdul Wahab Khalaf ini, ada hukum keluarga, itu ada sekitar 70 ayat di Al-Quran. Kemudian ada hukum kebendaan, ada hukum jinayah, ada hukum peradilan, hukum dusturi, hukum negara, hukum ekonomi, hukum internasional. Itu masih banyak banget tentang hukum-hukum. Kemudian kita masuk ke sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu sebenarnya, hadis kan as-sunnah atau biasa kita sebut juga dengan as-sunnah, merupakan anak kunci pembuka Al-Quran dan merupakan pelita yang dengan dialah kita dapat menyingkap hakikat-hakikat yang ada dalam Al-Quran. Hadis itu dipahami sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun takrir. Hadis itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada hadis masyhur dan hadis ahad. Itu bisa diklasifikasi lagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Kemudian ada sumber yang ketiga, yaitu ijtihad. Nah, ijtihad ini apa sih? Pada zaman dulu itu para ulama berikhtilaf tentang ijtihad Nabi Muhammad terhadap sesuatu yang tidak ada nas ataupun hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama Asy'ariyah dan kebanyakan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu tidak melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan nasnya, yang berhubungan dengan amaliyah, halal dan haram. Sedangkan ulama usul seperti Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al-Syafi'i membolehkannya. Sebagian sahabat Al-Syafi'i, Al-Qadi, Abdul Al-Jabbar, dan Abu Hasan Al-Basri berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu melakukan ijtihad dalam perang, bukan dalam bidang hukum. Menurut sebagian ulama, Nabi Muhammad itu tidak berijtihad sebab perkataan, perbuatan, dan ketetapannya itu adalah sunnah, karena ini sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, dan juga berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, yang berarti dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, tadi penyampaian materinya sudah selesai. Kemudian kesimpulan pada materi kali ini yaitu masa tasyri itu pada masa kenabian dimulai ketika Allah itu mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran saat Nabi Muhammad itu berada di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau tahun 661. Kemudian tasyri pada masa Nabi itu disebut masa pembentukan tasyri karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah dan ayat-ayat ahkam turun beserta hadis yang berkenaan dengannya. Periode pensyariatan itu ada 2 macam. Yang pertama ada periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ini adalah tentang masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah
dan menanamkan ajaran-ajaran tauhid. Kemudian yang kedua ada periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah ini tentang masalah hukum dan berbagai aspeknya. Nah, jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang hukum periode Islam pada masa Rasulullah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan di YouTube ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau dalam pengucapan yang kurang jelas. Mohon dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.